Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Dengan bersyukur kita akan menjadi hamba yang diridhai oleh Allah, sebagaimana firman Allah, wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian bersyukur, maka Allah ridha kepada kalian. Salah satu nikmat yang harus untuk kita syukuri yaitu di atas. Salah satu nikmat yang patut untuk kita syukuri yaitu nikmat kita dimudahkan oleh Allah, dipilih untuk melakukan amal soleh. Semoga amal soleh kita semua diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, di antara keistimewaan dan keagungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kebaikan yang dilakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dibandingkan umat-umat terdahulu. Satu kebaikan, jadi rumusnya kalau dalam syariat Nabi Muhammad, satu kebaikan itu dibalas dengan 10 pahala. Sebagaimana firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu, maka dicatat baginya asyru amsalha, 10 kali kebaikan yang dia lakukan. Jadi kalau kita sholat 1 kali, dalam catatan amal soleh kita Bapak Ibu, itu dicatat seperti 10 kali sholat. Kalau kita datang ke majelis ta'lim 1 kali, itu dicatat dalam buku catatan amal seperti datang ke majelis ta'lim 10 kali ya. Kalau kita sedekah 1 kali, sama dengan pahalanya bersedekah 10 kali. Kalau kita senyum 1 kali kepada orang lain, kita bertemu lalu kita senyum, itu pahalanya dicatat dengan 10 kali senyum. Dan inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan umat terdahulu. Satu ketika disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perbandingan kepada para sahabatnya. Jadi Nabi bercerita, menyampaikan analogi. Beliau bersabda, "Mathalukum wa mathalu ahlil kitabaini kamathali rajulin istajara ajra'a." Perumpamaan kalian wahai umatku dengan Yahudi dan Nasrani itu seperti seseorang yang memberikan upah. Lalu orang itu berkata, "Man ya'malu li min ghadwatin ila nisfin nahar ala qiratin." Siapakah yang mau bekerja untukku dari pagi sampai siang? Berapa jam berarti itu? Dari pagi kalau kita hitung dari jam 7 berarti sekitar 5 jam jemaah rahimakumullah. Nabi membuat perumpamaan, orang yang memberikan upah itu berkata, siapakah yang mau bekerja untukku dari pagi sampai siang? Lalu Nabi menyebutkan fa'amilatil Yahudi kemudian bekerja dari jam 7 sampai jam 12 siang, berarti 5 jam. Nah, bekerja dari pagi sampai siang itu dapat upah ala qiratin, 1 qirat. Maka yang melakukan pekerjaan itu adalah orang-orang Yahudi, kata Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan perumpamaannya. Orang yang memberikan upah itu berkata lagi, "Man ya'malu li min nisfin nahar ila salatil asr ala qiratin." Siapakah yang mau bekerja untukku dari siang sampai asar mendapatkan upah 1 qirat. Jadi upahnya sama tapi waktu bekerjanya berbeda. Kalau yang pertama tadi dari jam 7 sampai jam 12 5 jam. Yang ini dari jam 12 sampai asar berapa jam itu?
3 zaman, upahnya sama 1 qirat. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, fa'amilatin nasara, orang-orang Nasrani bekerja dari jam 12 sampai asar. Kemudian Nabi melanjutkan perumpamaannya. Orang yang memberikan upah itu berkata, man ya'malu li minal asri ila an taghiba asy-syams ala qirataini. Siapakah yang mau bekerja untukku dari asar sampai maghrib? Berapa jam berarti? Hah? 2,5. Siapakah yang mau bekerja untukku dari asar sampai maghrib, dapat upah 2 qirat. Nah, ini bekerjanya sedikit dibandingkan yang pertama tadi dan yang kedua, tapi dapat upah 2 qirat. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, fa antum hum, itulah kalian, bekerja dari asar sampai maghrib dapat upah 2 qirat. Kemudian orang Yahudi mendengarkan hadis ini, mereka marah. Nasrani pun juga marah. Akhirnya mereka berkata, malana aktsara amalan wa aqalla ata'an. Bagaimana bisa kami yang banyak bekerja tapi lebih sedikit upahnya dibandingkan yang bekerja dari asar sampai maghrib. Kemudian Nabi SAW, fadzalika fadli utihi man asya. Itulah karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ini dalil jamaah rahimakumullah bahwa kita umat Nabi Muhammad dilebihkan oleh Allah, dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah dibandingkan umat-umat terdahulu. Bahkan ada amalan-amalan kecil, amalan yang dianggap remeh oleh sebagian orang, tapi ternyata amalan itu memiliki keutamaan dan kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu, tema kita pagi hari ini adalah sedikit tapi banyak. Jadi temanya sedikit tapi banyak. Maksud dari tema ini adalah, sudah paham belum? Sudah paham ya? Sudah paham? Shadaqallahul azim. Sedikit tapi banyak. Amalannya sedikit tapi pahalanya banyak. Tidak hanya 10 pahala, tapi lebih daripada itu jamaah rahimakumullah. Ada beberapa amalan yang sedikit tapi pahalanya besar. Yang pertama adalah keluar dalam keadaan suci dari rumah untuk melaksanakan sholat wajib di masjid. Keluar dalam keadaan suci dari rumah untuk melaksanakan sholat wajib. Ini sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud. Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiran, dalam keadaan suci, berarti wudhunya di rumah, baru dia berangkat ke masjid, bukan wudhunya di masjid ya, wudhunya di rumah. Setelah berwudhu dengan sempurna, kemudian dia keluar rumah. Tujuannya apa? Ila salatin maktubah, untuk melaksanakan salat wajib. Apa pahalanya? Fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Maka pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Insyaallah kita semua dapat pahala ibadah haji. Jadi keluar dari rumah dalam keadaan suci untuk sholat 5 waktu, ikhlas karena Allah, Allah catat kita dapat pahala ibadah haji ya. Ustadz, kalau begitu berarti tidak perlu haji. Ini kalau kita mampu melaksanakan ibadah haji, tetap kewajiban haji itu melekat pada kita. Ini yang dimaksud oleh hadis, dalam hadis ini adalah pahalanya, kemuliaannya sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji.
Makanya Nabi SAW sangat menekankan umatnya untuk melaksanakan sholat wajib di masjid. Bahkan Nabi bersabda dalam hadis yang lain, seorang muslim yang berwudu ya, dan wudunya sempurna, maka seluruh dosa yang dia lakukan dari anggota wudunya itu akan keluar dan akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin, dalam catatan saya ini ada 10 amalan. Yang kedua, sholat sunnah di rumah. Kalau sholat wajib lebih utama dilakukan di masjid. Adapun sholat sunnah afdalnya dilakukan di mana? Di rumah. Bahkan Nabi menyebutkan kemuliaan secara khusus bagi orang yang sholat sunnah di rumah. Ketika orang lain tidak tahu, kan orang lain tidak tahu dia sholat apa enggak ya. Ketika orang lain tidak tahu, kata Nabi, bahwa dia sholat sunnah di rumahnya, baik sholat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah atau sholat sunnah yang lainnya, maka kata Nabi, sholatur rajul tatawu'an haitsu la yarahun nas, sholatur rajul tatawu'an haitsu la yarahun nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas khamsan wa 20. Salatnya seseorang, salat sunnah yang dilakukan oleh seseorang di rumah ketika orang lain tidak mengetahui bahwa dia telah melakukan salat sunnah, itu kata Nabi, ta'dilu salatahu ala a'yunin nasi khamsan wa 20. Pahalanya sama dengan 25 kali sholat yang dilihat oleh manusia ya. Pahalanya sama dengan 25 kali sholat yang dilihat oleh manusia. Nah, maka dalam hadis lain Nabi mengatakan bahwa sholat sunnah itu amat sangat utama dilakukan di rumah. Nabi bersabda, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum." Wahai manusia, salatlah di rumah kalian. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi. Sesungguhnya seafdal-afdalnya salat seseorang itu dilakukan di rumah. Illal maktubah, kecuali salat wajib. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, salat sunnah lebih afdalnya dilakukan di rumah. Jangan dihabiskan di masjid semua. Sholat wajib di masjid, sholat sunnah di rawatib di masjid, duha di masjid, tahajud di masjid. Di rumah cuman buat tempat tidur sama makan, bercanda dengan keluarga, sama sekali tidak diberikan bagian untuk dilaksanakan sholat. Nah, maka Nabi SAW kalau sholat sunnah, saya belum pernah mendapati beliau sholat sunnah di masjid ya, belum pernah mendapati. Nah, sejauh ini yang saya pelajari, hadirin, kalau beliau sholat sunnah ya, kecuali Ramadan beliau sholat sunnah tarawih itu di dalam masjid. Adapun sholat sunnah rawatib, sholat duha, kemudian sholat malam di malam-malam di luar Ramadan, beliau melakukannya di rumah. Beliau sholat qabliyah subuh beliau lakukan di dalam rumah ya. Jadi adzan subuh berkumandang, maka Nabi akan bangun, karena Nabi biasanya habis sholat malam beliau tidur lagi supaya subuhnya seger ya. Misalnya beliau bangun jam 2, jam 3 selesai sholat, selesai zikir, beliau tidur kembali ya, tidur di tempat sholatnya. Kemudian ketika adzan subuh berkumandang, maka beliau bangun berwudu, kemudian setelah itu beliau melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh di mana? Di rumah. Dan beliau melakukannya amat sangat ringan. Pernah ada sahabat Nabi SAW yang menceritakan sholat qabliyah subuhnya Nabi, seakan-akan Nabi itu tidak baca Al-Fatihah, saking cepatnya ya. Jadi berdiri sebentar langsung ruku, nanti rakaat kedua berdiri lagi sebentar langsung ruku, jamaah rahimakumullah, ringan ya.
Kemudian setelah sholat qobliyah subuh, Nabi tidak langsung ke masjid. Kan rumah Nabi ini dekat dengan masjid, ya. Buka jendela langsung kelihatan jamaah yang hadir berapa. Nabi menunggu dulu, kemudian setelah sahabat sudah banyak datang ke masjid, maka sahabat Bilal bin Rabah akan memberitahu kepada Nabi dari balik jendelanya. Beliau berkata, "As-salatu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, salat." Nah, itu tanda iqamah akan dikumandangkan. Maka Nabi keluar. Ketika Nabi keluar, hadirin jemaah rahimakumullah, barulah sahabat Bilal bin Rabah iqamah. Jadi sunnahnya itu imam datang baru iqamah. Bukan jam digital bunyi, imam datang tidak datang, pokoknya iqamah. Itu sunnahnya. Makanya ini bid'ah ini. Tidak, bercanda, ya. Ini sarana, tidak ada bid'ah pada benda, ya. Tidak ada, jemaah rahimakumullah. Ini hanya sarana untuk mendisiplinkan. Karena imam sekarang ini tidak seperti Nabi. Nabi itu rumahnya dekat masjid, dan Nabi setiap waktu pasti sholat di masjid, jemaah rahimakumullah. Nah, sehingga bukan makmum yang menunggu imam, tapi imam yang menunggu makmum. Nah, kalau zaman sekarang makmum yang nunggu imam. Baik. Maka untuk sholat sunnah afdolnya dilakukan di rumah, kecuali ada uzur tertentu. Nah, seperti saya, jemaah rahimakumullah. Saya kalau sholat qobliyah subuh di rumah tidak nutut pengajian. Saya pengajian di Suhad, di Permata Jingga, di tempat-tempat lain. Mau sholat qobliyah subuh di rumah, yang tidak nutut. Atau juga bagi muazzin habis adzan tidak perlu pulang ke rumah sholat qobliyah subuh di rumah, ya. Cukup sholat qobliyah subuh di masjid, jemaah rahimakumullah. Jadi sholat sunnah yang dilakukan di rumah itu pahalanya sama dengan 25 kali sholat sunnah yang dilihat oleh manusia. Kemudian yang ketiga, sholat isya dan subuh berjamaah. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin." Siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti menghidupkan setengah malam penuh. Berarti kalau dalam setahun kita tidak pernah putus sholat isya berjamaah, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang sholat malam selama 180 hari. Kan setahun ada 360 hari, ya, diambil setengahnya 180 hari, jemaah rahimakumullah. Kalau rutin sholat isya berjamaah selama 1 tahun. Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadisnya, "Wa man shallal isya wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin." Siapa yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah, jadi tidak hanya isyanya berjamaah, subuhnya pun juga berjamaah, maka kata Nabi, dia mendapatkan pahala seperti menghidupkan 1 malam penuh. Berarti kalau dalam setahun, hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, kita sholat isya dan subuh berjamaah rutin, tidak putus, walaupun sakit tetap sholat berjamaah di rumah bersama istri, bersama anak, nah maka kita dicatat mendapatkan pahala 360 hari sholat malam. Subhanallah, ya. Itulah kemuliaan sholat isya dan subuh berjamaah. Maka sholat berjamaah yang paling ditekankan oleh Nabi itu 2 ini, isya dan subuh. Bahkan Nabi mengaitkan dengan sifat munafik, hadirin. Kalau orang tidak berjamaah isya dan tidak mau berjamaah subuh, ya, itu kata Nabi, dia adalah orang munafik. Afqalus shalah 'alal munafik salatul isya wal fajr. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Baik. Kemudian yang keempat, menuntut atau mengajarkan ilmu di masjid. Makanya masjid harus ada pengajian, tidak hanya dibuat untuk sholat berjamaah. Masjid harus ada pengajian. Alhamdulillah di masjid kita ini
ada beberapa pengajian, mulai dari pengajian hari Senin masih ada ya, Senin, hari Rabu, hari Jumat, kemudian Sabtu subuh. Syukur-syukur kalau ditambah lagi pengajiannya ya, setiap hari ada pengajian, subhanallah. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, man ghada ila masjidin la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuhu. Siapa yang datang ke masjid untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dan hajinya sempurna. Subhanallah. Orang haji itu ada 3 macam Bapak Ibu. Ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, ada yang tidak sempurna sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pahala yang disebut dalam hadis ini haji yang sempurna, subhanallah. Jadi luangkan waktu untuk datang ke masjid dalam rangka thalabul ilmi. Walaupun ngantuk-ngantuk di masjid boten napa-napa. Ngantuk-ngantuk itu tetap dapat pahala. Bagaimana kalau panjenengan datang, mendengarkan, mencatat, kemudian memahami dengan baik dan mengamalkan, itu pahalanya berlipat-lipat. Panjenengan datang niatnya thalabul ilmi ya, lalu sampai di masjid panjenengan duduk tanpa disengaja, mata ini dengan sendirinya tertunduk, kemudian tidur jemaah rahimakumullah, itu tetap dicatat pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Tapi jangan tidur semua. Ustadz sudah dapat pahala haji. Atau mengajarkan kebaikan di masjid, ini juga dapat pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah rahimakumullah. Jadi perkara menuntut ilmu itu bukan hanya dalam masalah kita memahami ilmu agama, bukan hanya sekedar kita mengamalkan agama ini dengan sempurna, tapi di balik itu ada kemuliaan yang amat sangat besar yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, terutama ketika majelis ilmu itu dilaksanakan di dalam masjid. Panjenengan tidak hanya mendapatkan pahala thalabul ilmi, tapi panjenengan juga dapat pahala i'tikaf. Sudah dapat pahala i'tikaf. Nah, itulah kemuliaan menuntut atau mengajarkan ilmu di masjid ya. Kemudian yang kelima, ini yang lebih ekstrim lagi hadirin ya. Dan yang saya sampaikan ini semuanya hadisun sahih, hadis sahih. Walaupun ada beberapa hadis dhaif ya yang menyebutkan amalan-amal tertentu pahalanya sangat luar biasa. Contoh, ada hadis bunyinya begini, sholat 2 rakaat dengan siwak itu lebih utama daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Itu hadisnya dhaif, lemah, sehingga tidak saya bawakan dalam pembahasan ini. Panjenengan kalau ingin menjadikan hadis itu sebagai motivasi, la ba'sa, tidak apa-apa. Karena hadis dhaif boleh dipakai dalam rangka memotivasi, bukan dalam rangka menetapkan hukum atau dalam urusan-urusan akidah. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima, amalan sedikit tapi pahalanya banyak. Memohonkan ampun untuk kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah kaum muslimin yang dia mohonkan ampun kepada Allah. Subhanallah. Di dunia ini ada berapa juta umat Islam? Hah? Ada yang pernah ngitung? Pak Haris, biasanya data panjenengan. Baik, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, wa isnaduhu jayyidun, isnad sanadnya jayyidun, bagus, kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, man istaghfara, siapa yang memohonkan ampun kepada Allah, untuk siapa? Lil mu'minina wal mu'minat, untuk orang beriman, baik yang laki-laki maupun perempuan. Kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah, maka dia akan dicatat kebaikan oleh Allah
mendapatkan pahala sejumlah kaum muslimin muslimat yang dia doakan. Ada berapa juta umat Islam di dunia ini, lalu dia mendoakan mereka agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka segitulah pahalanya yang diberikan oleh Allah. Ya, misalnya di kampung, di suatu kampung, ya, di satu kampung itu ada 500 umat Islam. Lalu panjenengan berdoa, ya Allah ampunkan dosa-dosa umat Islam yang ada di kampung ini. Berarti panjenengan dicatat oleh Allah dapat pahala berapa? 500. Kalau di suatu negara itu ada 500 juta kaum muslimin, lalu panjenengan berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat fi Indonesia. Ya Allah ampunkan dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan yang ada di Indonesia. Panjenengan dapat pahala berapa? 500 juta. Langsung masuk ke rekening pahala panjenengan. Coba, kalau panjenengan sekali bicara langsung masuk uang 500 juta, senang enggak? Hah? Kalau diuangkan senang Ustaz. Tapi kalau pahala ini antara senang dan maka jemaah rahimakumullah, yakinlah bahwa kalau kita mendoakan kepada Allah untuk kaum muslimin agar mereka diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, kita akan dapat pahala sejumlah mereka, ya. Makanya dalam Quran ada beberapa doa memohon ampun kepada Allah, tidak hanya untuk diri tapi juga untuk kaum muslimin. Yang pertama, doanya ada di surah Ibrahim ayat 41. Hafal enggak doanya? Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Coba baca sama-sama. Rabbana atina Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah dalam Quran. Jadi para nabi dan rasul itu kalau minta ampun kepada Allah, tidak hanya minta ampun untuk dirinya, tapi dia juga sisihkan ampunan itu dimintakan kepada Allah untuk kaum muslimin. Nah, perhatikan doa tadi jemaah rahimakumullah. Rabbana ighfirli, Rabbana Tuhan kami, ighfirli ampunkanlah dosa-dosaku, wali walidayya dan dosa kedua orang tuaku, walil mu'minin dan dosa semua orang yang beriman, yauma yaqumul hisab ketika hisab ditegakkan. Jadi cara memohon ampun kepada Allah, pertama itu untuk diri sendiri, yang kedua untuk siapa? Orang tua. Subhanallah, ya. Jadi orang tua itu harus selalu kita bawa dalam doa kita, terutama ketika kita mohon ampun kepada Allah. Karena tidak ada nikmat yang besar didapatkan oleh seorang hamba melebihi nikmat dia mendapatkan ampunan Allah. Jadi kalau panjenengan berdoa minta ampun kepada Allah, jangan hanya minta ampun untuk diri sendiri, orang tua juga dibawa. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin juga dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, doa yang ada di surah Nuh ayat 28. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Hafal Bapak Ibu? Kok enggak ada yang hafal semua ini? Yang hafal doa apa panjenengan nih? Doa sapu jagat Ustaz. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya dan kedua orang tua. Subhanallah. Jadi para nabi dan rasul itu kalau berdoa mohon ampun kepada Allah tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang tuanya dan untuk kaum muslimin. Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah, wali walidayya dan kedua orang tuaku, waliman dakhala baitiya mu'minan dan ampunkan dosa orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman. Yang dimaksud rumahku dalam ayat itu adalah kapal.
Nabi Nuh berdoa ketika naik ke atas kapal, Allah selamatkan beliau bersama kaumnya yang beriman. Lalu beliau berdoa kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, waliman dakhala baitiya mu'minan, dan orang yang masuk ke dalam kapalku dalam keadaan mukmin. Kemudian ditambah lagi oleh Nabi Nuh alaihissalam, walil mu'minina wal mu'minat, dan ampunkan juga orang mukmin laki-laki dan perempuan. Subhanallah. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Saking pentingnya memohonkan ampun untuk kaum muslimin hadirin, sampai-sampai dalam mazhab Syafi'i salah satu rukun khutbah itu adalah memohonkan ampun untuk kaum muslimin dan muslimat. Itu ada di khutbah yang kedua, ya. Jadi kalau khatib bermadhab Syafi'i dan makmumnya juga bermadhab Syafi'i, lalu di khutbah yang kedua dia tidak memohonkan ampun untuk kaum muslimin, maka khutbahnya tidak sah dalam mazhab Syafi'i, ya. Makanya khatib setiap dia khutbah jamaah rahimakumullah, lalu dia mendoakan kaum muslimin dan muslimat, dia dapat pahala sejumlah kaum muslimin dan muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tapi ini biasanya jadi alarm. Kan dari awal makmumnya tidur, ya. Cumanya dari awal tidur. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Udah tidur itu. Bangunnya kapan? Ketika khatibnya baca doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'min. Seakan jadi otomatis bangun hadirin, ya. Maka memohonkan ampun untuk kaum muslimin ini akan mendapatkan pahala sejumlah kaum muslimin. Kemudian yang keenam, membantu hajat orang lain akan mendapatkan pahala lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Subhanallah. Panjenengan iktikaf di Masjid Nabawi tidak hanya duduk hadirin, ada sholat, ada baca Quran, ada zikir kepada Allah, biaya untuk kesana juga mahal, ya. Itu pahalanya dikalahkan oleh orang yang membantu hajatnya seorang muslim 1 kali. Misalnya panjenengan pakai sepeda motor, lalu tiba-tiba di depan panjenengan ada orang yang dorong sepedanya, ternyata dia kehabisan bensin. Panjenengan dorong pakai kaki panjenengan sampai ketemu orang yang jual bensin atau Pertamina hadirin. Itu pahalanya lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Dan ini hadisnya sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi bersabda, wali an amsyiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Sungguh lebih aku sukai berjalan untuk memenuhi hajat seorang muslim dibandingkan iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Subhanallah. Jadi ketakwaan yang paling mulia itu adalah ketakwaan yang dirasakan kebaikannya oleh orang lain, ya. Makanya Nabi mengatakan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah yang paling bermanfaat. Apa manfaat yang bisa dia berikan kepada orang, maka dia akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan nolong orang lain, ya. Tolonglah sesuai kemampuan kita. Ustadz, saya tidak bisa menolong dengan harta, saya tidak bisa menolong dengan tenaga, tolong dia dengan doa, minimal doakan. Tapi jangan pernah kita acuh tak acuh hadirin, jangan pernah kita mengabaikan urusan orang beriman. Karena Nabi bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslim falaysa minna." Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang muslim bukan golongan kami. Saudara-saudari kita yang ada di Cianjur, ya, muslimin muslimat di sana yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Nah, lalu ada ada orang yang pasang badan untuk meminta bantuan donasi bagi mereka, maka sedikit banyak kita harus memberikan supaya kita mendapatkan pahala lebih utama daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan, hadirin ya. Tapi ada selentingan dari sebagian orang, itu karena diazab oleh Allah. Jadi Cianjur itu dapat musibah karena diazab oleh Allah, banyak maksiat. Ini kalau didengarkan oleh orang Cianjur, sakit hati mereka. Lalu mereka akan berkata, itu Bali kan lebih banyak maksiatnya, kenapa enggak diazab-azab oleh Allah? Nah, jadi begini hadirin, terlepas dari musibah Cianjur itu azab ataukah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, tapi jangan membandingkan maksiat yang dilakukan oleh orang muslim dengan maksiat yang dilakukan oleh orang kafir. Itu beda ya, perlakuan Allah kepada mereka di dunia beda. Jadi misalnya ada satu kampung muslim semua tapi suka maksiat, yang satu kampung lagi suka maksiat tapi mereka semua non muslim, perlakuan Allah beda. Allah akan lebih keras menegur orang muslim yang bermaksiat kepada Allah, dan itu sebagai bentuk hukuman dari Allah supaya dia merasakan sakitnya balasan maksiat itu di dunia saja, sedangkan di akhirat dia tidak mendapatkan balasan dari maksiatnya. Saya pernah menyampaikan di suatu majelis hadirin, orang beriman sebelum meninggal dunia dia sempat melakukan maksiat yang belum diampuni oleh Allah, maka sakaratul mautnya akan dibuat susah oleh Allah. Tujuannya apa? Untuk menghapus dosa-dosanya itu. Makanya jangan kaget panjenengan kalau ada orang beriman kok susah meninggalnya, mukanya tidak cerah, kemudian mulutnya berbusa, berbuih hadirin. Nah, dan itu tanda sakitnya sakaratul maut. Nah, bagi orang beriman sakitnya sakaratul maut itu sebagai penghapus dosa. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, orang kafir sebelum meninggal dunia dia sempat melakukan kebaikan, dia nyumbang ke masjid, dia nyumbang untuk fakir miskin, maka bisa jadi kata Allah sakaratul mautnya dimudahkan. Tujuannya apa? Untuk membalas kebaikannya, sehingga di akhirat dia tidak mendapatkan bagian daripada kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia. Nah, jadi setiap orang muslim muslimat yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap musibah yang dia alami itu sebagai penghapus dosa. Nah, maka kita sebagai seorang muslim yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus peduli dengan saudara-saudari kita yang mendapatkan musibah. Dengan begitu kita akan mendapatkan pahala yang lebih utama dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kemudian yang ketujuh, beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ini masyhur hadirin. Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar, dia dianggap lebih baik ibadahnya dibandingkan orang yang beribadah selama 1000 bulan. Kemudian yang ke-9, yang ke-8, membaca ayat kursi setelah sholat. Nabi bersabda, siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, maka tidak ada yang dapat menghalangi dia dengan surga kecuali dia tidak mati. Karena syarat masuk surga harus mati. Maka usahakan selepas sholat luangkan waktu untuk membaca ayat kursi. Yang dimaksud sholat wajib. Nabi bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholat. Setiap habis sholat wajib, bukan hanya sekali 2 kali, setiap habis sholat wajib dia selalu baca ayat kursi, maka tidak ada yang dapat menghalangi dia dengan surga kecuali dia tidak mati ya. Kemudian yang ke-9, membaca Al-Quran.
membaca Al-Quran. Satu huruf dikasih pahala berapa? 10. Di Quran itu ada 2 juta sekian huruf. Kalau panjenengan khatam Quran berarti panjenengan dapat pahala 20 juta. Subhanallah. Itu kalau diuangkan banyak enggak itu? Nah, banyak. Jadi setiap khatam Quran dapat uang 20 juta. Setiap khatam Quran dapat uang 20 juta. Kalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i khatam 60 kali sehari semalam Ramadan. Selama Ramadan beliau khatam 60 kali, ya. Kalaulah diuangkan maka tidak ada orang yang bekerja, semuanya baca Quran. Karena satu huruf dikasih pahala 10. Kemudian yang terakhir hadirin, yang ke-10, menyempurnakan wudu dan membaca doa setelah berwudu. Kata Nabi, siapa yang berwudu fa ahsanal wudu, lalu dia memperbagus wudunya, tidak hanya membasahi anggota yang wajib-wajib, tapi dia juga melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dalam wudu. Dia juga menggosok bagian anggota yang dibasuh dalam wudu, digosok oleh dia supaya airnya betul-betul menempel ke bagian anggota wudu. Lalu setelah berwudu dia menghadap kiblat dan berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada lanjutan di dalam riwayat lain, wa ja'alni min ibadikas sholihin. Tapi kalau dalam riwayat yang saya bawakan ini hanya sampai kalimat wa ja'alni minal mutatahhirin. Siapa yang melakukan itu, kata Nabi, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, maka langsung dibukakan untuknya 8 pintu surga, dan dia boleh memilih dari pintu surga mana dia akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Wallahu taala alam bisawab. Semoga 10 amalan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Tidak ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, sholat rawatib tadi, Ustaz. Sholat rawatib kan sholat yang mirip sholat wajib, Ustaz. Betul. Dilaksanakan di rumah. Kemudian kita datang ke masjid mendapati belum iqamah. Apakah boleh sholat tahiyatul masjid, Ustaz? Belum iqamah. Iya. Baik. Idza dakhala al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Apabila kamu masuk masjid, janganlah duduk kecuali kamu sholat 2 rakaat. Namanya tahiyatul masjid. Tahiyah itu artinya menghormati. Tahiyatul masjid berarti menghormati masjid. Jadi penghormatan kepada masjid itu bukan dengan angkat tangan begini. Penghormatan kepada masjid itu sholat di masjid. Ketika masuk masjid sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Kalau belum iqamah, sudah sholat qabliyah di rumah, datang ke masjid masih lama yang iqamah, waktu yang ingin iqamah masih lama, maka jangan duduk dulu kecuali sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Kalau iqamahnya sudah dekat, kurang 2 menit, ya, nanti sholatnya terburu-buru, ya, maka tetap jangan duduk, berdiri sambil berdoa. Berdiri sambil berdoa, karena salah satu doa yang mustajab itu doa bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Wallahu taala alam. Ibu-ibu, ada pertanyaan? Sudah ngantuk semua ini. Kelihatan dari wajahnya. Pertanyaan susah. Susah buat pertanyaan. Ya, pengen tanya tapi tidak tahu buat pertanyaannya bagaimana. Baik.
Semoga bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.